Ya. yang mau kita sharingkan juga sama OJK Jambi, khususnya melalui Pak Endang sendiri gitu kan. Pasti teman-teman mungkin semuanya sudah tahu lah OJK itu lembaga apa, OJK itu apa, dan mungkin dari teman-teman juga sudah tahu tugas dari OJK seperti apa, tapi kita bakal mengenal lebih dekat lagi dan lebih spesifik lagi tentang OJK itu sendiri dari Pak Endang selaku Kepala OJK Jambi. Boleh Pak Endang berbagi informasinya untuk kita semua sore hari ini Boleh, mengenai boleh. OJK? Ya, ya. Baik, buat para Hari Friends dan teman-teman yang lain, OJK itu mungkin banyak yang belum familiar kali ya. OJK itu singkatannya Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga negara, gampang nih, yang tugasnya 3M. 3M gampang. 1, mengawasi. 2, mengatur. Yang 3, melindungi. Nah, itu yang gampang, 3M. Apa yang diatur dan diawasi? Industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan itu ada 3 kelompok besar. 1, yang namanya bank. Nah, sudah banyak yang tahu kali bank ya. Yang kedua, non-bank. Nah, non-bank itu contohnya asuransi, leasing, pegadaian, banyak lainnya ya. Yang ketiga, kelompok pasar modal. Pasar modal Bursa Efek Indonesia. Mungkin Hari Friends sudah ada yang mendengar tentang saham, nah itu kelompok pasar modal. Kemudian perusahaan sekuritas. Nah, yang ketiga, melindungi. Nah, melindungi konsumen, dalam hal ini konsumen yang berhubungan dengan industri jasa keuangan. Jadi gampang mengingatnya. Kalau ada pertanyaan dari ini, tugas OJK 3M gitu. Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Gitu aja. Bang Sarmud, gak usah berat-berat hari ini. Oke, berarti ini buat teman-teman udah jelas banget nih. Jadi kalau misalkan masih bertanya-tanya sebenarnya OJK itu apa sih? Nah, udah dirangkum dalam 3M ya, Pak Endang ya sebenarnya. Dan itu juga fungsi dari OJK sendiri. Mengawasi, mengatur, dan melindungi. Dan itu pun teman-teman yang diawasi dan diatur adalah yang tergabung di dalam IJK sendiri. Dan yang dilindungi adalah si konsumennya. Benar ya, Pak Endang ya? Ya, betul ya. Gampang jadi Bang Sarmud. Kenapa, Pak? Dengan kondisi COVID sekarang 3M kan? Betul? Mirip 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Betul. Nah, sama jadi 3M ya. Betul. 3M. Kayak kita sekarang Pak, kita lagi jarak nih Pak, jaga jarak nih. Nah, kita virtual nih sama teman-teman ya. Virtual, ini salah satu kita menjaga jarak. Betul banget. Nah, Pak Endang, ini masih berbicara tentang OJK sendiri sih Pak ya, selain tadi dari 3M sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk masyarakat umum lah, masyarakat awam sendiri, pasti mereka taunya OJK itu selain tempat mereka untuk mengadu, keluh kesah, sharing gitu ya Pak Endang ya. Tapi sebenarnya dari masyarakat sendiri pun bisa mendapatkan informasi, bisa nggak Pak, kalau misalkan masyarakat itu mendapatkan informasi lebih terkait misalkan entah itu IJK yang tadi kata Bapak bank atau non-bank, atau misalkan terkait masih pasar modal, misalkan nih datang ke OJK atau masuk ke situsnya OJK cari tahu nih tentang IJK-nya itu seperti apa, itu bisa juga ya Pak Endang ya? Ya, bisa. Jadi memang salah satu tugas tadi OJK itu tadi kan melindungi, artinya edukasi perlindungan konsumen. Jadi kepada Hari Friends kalau ingin berkonsultasi atau mempunyai masalah dengan bank atau asuransi, silakan berkonsultasi dengan OJK. Bisa melalui call center 157 atau WA
08 157 157. Nanti sama teman-teman di chat akan di share ya WA chatnya. Jadi yang paling gampang 157 atau nanti kita ada WA chat di website j4mbi.com. j4mbi.com bisa melalui sana. Gampang kok teman-teman semua ya, gampang. Nah, jadi sore hari ini kan temanya kan bulan inklusi keuangan. Nah, bulan inklusi keuangan itu hampir setiap tahun diadakan itu di bulan Oktober. Nah, inklusi itu artinya kita memiliki produk di industri jasa keuangan. Kita memiliki tabungan, memiliki asuransi, memiliki saham, itu artinya inklusi, memiliki produk tabungan. Jadi selama di bulan Oktober ini, OJK bersama teman-teman industri jasa keuangan, apakah bank, pegadaian, pasar modal, serentak mengadakan kegiatan edukasi, promosi, dan lain sebagainya. Nah ini dengan harapan seluruh generasi milenial yang khususnya mempunyai tabungan di bank ataupun produk-produk keuangan di industri jasa keuangan yang formal, ya mumpung masih muda gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu berlebih-lebihan kalau ada uang dari penghasilannya ataupun uang yang kuliah, mungkin uang dari orang tuanya, disisihkanlah untuk berinvestasi. Yang paling gampang bisa melalui bank ataupun lain sebagainya. Gitu, Bang Sarmud. Oke, Pandang. Dan ini sepertinya penjelasan dari Pandang tadi sih sedikit menjawab. Itu tadi saya ada lihat chat dari beberapa peserta Zoom meeting kita, Pak. Mereka menanyakan bagaimana sih cara OJK mengedukasi itu kepada masyarakat. Nah, ini salah satu caranya, ya, di mana kita memperingati Hari Inklusi Keuangan sendiri, itu juga merupakan salah satu edukasi buat masyarakat khususnya, tentunya untuk inklusi keuangan yang berlangsung di bulan Oktober ini. Benar ya, Pandang ya? Ya. Oke. Pandang. Ya betul. Jadi tadi. Ya. Ya, gimana Pak? Ya. Jadi ya ini salah satu cara edukasi ya. Karena memang tadi M yang ketiga tadi melindungi. Artinya melindungi ini jangan sampai generasi milenial ini contohnya menempatkan punya uang di tempat-tempat yang tidak jelas. Uangnya nanti dibawa lari. Nah, itu salah satu fungsi melindungi OJK melakukan edukasi seperti ini. Jadi lebih baik kalau punya uang, menabunglah, ditempatkanlah ke lembaga formal yang ada izin OJK-nya. Kalau agak ragu, ada yang nawarin, kan banyak sekarang, apalagi generasi milenial ini, hari friends ini kan tiap hari pegang gadget. Banyak sekali tawaran melalui HP, tawaran investasi, menempatkan uangnya. Nah, kalau ragu, hubungi call center OJK. Apakah itu punya izin atau tidak? Begitu. Jadi sekarang ini banyak sekali kan, gampang sekali melalui HP-HP ditawarkan kepada generasi milenial. Begitu Bang Sarmud. Oke, Pandang. Terima kasih, Pak. Ini udah cukup mewakili untuk kita pengenalan singkat tentang OJK ya, teman-teman semuanya. Iya. Pandang, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol dengan Pandang juga nih, buat tanya-tanya seputar OJK dan pengenalan. Ini kayaknya menarik juga nih, misalnya kita tanya tentang produk juga nih. Tapi sebelumnya kita mau ke Hari dulu ya, Pandang. Kita mau ke Hari dulu nih, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Hari. Justru saya mau mendengar, justru yang ininya ditunggu-tunggu harinya itu Bang Sarmud. Iya, dari tadi nih udah banyak banget yang raise hand ke saya gitu kan. Iya. Bang Ayu, gitu. Aduh. Luar biasa Bang, gitu ya. Bang, ini kan
sebelum ke Hari, ya Ari mau nanya dulu nih sama Pandang. Kan tadi OJK ini mengatasi misalnya masalah, ada permasalahan tentang bank, tentang itu kan. Nah, Hari nanya, kalau masalah perasaan atau hati, OJK bisa juga memperbaiki nggak, Pak? Oh, ya ampun. Waduh. Sangat itu bisa gitu ya. Apalagi masalah perasaannya tentang keuangan gitu, bisa sekali gitu. Kan. Berarti OJK ini bukan hanya itu aja, berarti juga perasaan, mungkin perasaan tentang keuangan kita juga bisa diawasi. Gitu. Iya. Pintar lesnya ya. Pintar les sekarang Pak soalnya ya Pak. Iya, dia lagi coba curhat ke teman-teman semua nih khususnya tentang perasaannya kayaknya teman-teman ya. Ada perasaan, ada gosip apa nih Sarmut di Hari? Kenapa Pak? Iya, kita ngomong-ngomong perasaan nih berarti kita mau tanya juga nih sama Hari gimana rasanya hari ini ya. Hari ini sepertinya mendapatkan boleh dibilang ya rezeki lah dari Allah SWT ya. Iya, betul. Tentang perjuangannya selama berapa bulan ini dan sampai saat hari ini di posisi seperti sekarang ini itu pasti rasanya tuh gimana sih? Boleh berbagi nggak sama kita? Ini alhamdulillah salah satu berkah dari Allah SWT buat Hari. Doa dari orang tua juga yang Hari cuman kayak seorang anak kampung yang ingin mengejar mimpi yang ke Jakarta waktu itu, yang audisinya di Provinsi Jambi, dan juga memang niatnya memang ikhlas waktu itu. Kebetulan Hari juga masih sedang skripsi ya Bang Sari Muda waktu itu. Jadi ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita dengerin kok. Oke, kita sambil ngopi di sini. Pandang Hari izin cerita dulu ya Pak. Boleh. Jadi waktu itu audisi di Jambi. Silakan. Iya. Audisi di Jambi waktu itu banyak sekali teman yang support, teman kuliah, teman kampus, sepupu-sepupu keluarga, ayo ikut Hari, ikut Lana, orang tua juga gitu kan. Nah, pada saat audisi itu Hari dalam keadaan flu batuk gitu kan, bilang, "Ibu, ya udahlah Bu, Hari nggak usah ikut ya, lagi sakit." "Nggak apa-apa Nang," kata ibu tetap mensupport, ikut aja, kalau memang nggak ada rezeki kita fokus ke skripsi lagi, kata ibu gitu. Ya udah Hari ikut audisi. Waktu itu dengan pakai baju yang seadanya aja, pakai baju yang Hari punya, celana yang Hari punya, semuanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala demi keluarga untuk kebahagiaan orang tua, ikutlah audisi tersebut. Ngantri dengan seluruh peserta yang lain dari kabupaten, seluruh yang ada di Provinsi Jambi waktu itu audisi, kemudian juga ngantri, terus masuk tahap 1, lolos, alhamdulillah lolos. Tahap 2 lagi di video booth. Nah, pada saat video booth ini dibilang, Hari, nanti kamu bakal kami telepon, kami info kalau lolos selanjutnya. Hati-hati dengan penipuan kalau ini. Nah, nanti kalian kami infokan tanggal berapa waktu itu, Hari lupa, di bulan Januari waktu itu. Nah, jadi ya Hari tunggu. Alhamdulillah waktu itu mau persiapan berangkat ke Lampung sama tim kesenian waktu itu ya, lagi di mobil, ditelepon. "Halo Hari, ini kami dari pihak Indosiar. Nah, tahun ini audisi lidah seperti DA karena pakai tahap 3. Biasanya lolos langsung ke panggung besar. Nah, pada saat tahun Hari itu pakai tahap 3 ketemu jadi artis lagi di Jakarta. Nah, itu dipilih 5 orang. Alhamdulillah termasuklah Hari dalam 5 orang itu. Nah, kemudian berangkat ke Jakarta, dan pada saat itu semuanya cuma membawa uang sekitar Rp200.000 dalam dompet waktu itu. Memang seadanya aja waktu itu.
memang niat ikhlas, ya Allah mudahan ada rezeki hari di sini, ya Allah mudahan niat hari untuk membagikan orang tua, lancarkanlah semuanya, muluskanlah semuanya gitu. Pada saat itu audisi tahap 3 sampai ke Indosiar, audisi ketemulah juri artis waktu itu, udah Benigno, King Nasar sama Lesti waktu itu jurinya. Nah, jadi audisi waktu itu masuk, nyanyi beberapa lagu, dan alhamdulillah lolos sampai ke panggung besar. Waktu itu 2 perwakilan Provinsi Jambi, Hari sama Erpan. Nah, dan di situ berkumpullah semua 70 peserta dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, berbagai karakter, semuanya di situ. Dan semua di situ mempunyai suara yang luar biasa. Hari kayak mungkin ada pada saat itu, ya Allah, gimana ya, ada rasa minder karena semua peserta bagus, karena apalagi ini kan panggung besar ya Bang ya. Hari belum pernah ikut audisi seperti ini, baru tahun ini, dan baru ikut audisi yang kontes pencarian bakat di stasiun TV tingkat nasional seperti baru ini gitu. Nah, jadi hari ikut audisi, latihan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Ini mungkin karena berkat dari doa orang tua, apapun sebelum tampil. Bu, Hari mau tampil, doain Hari semoga lancar. Bu, Hari mau nyanyi ini, doain Hari semoga lancar ya Bu, gitu. Dan alhamdulillah semuanya lancarkan sampai ke grand final. Gitu. Beneran loh. Saya sampai merinding gitu loh dengar ceritanya, bener-bener perjuangannya itu dibilang memang bukan perjuangan yang mudah, tapi yang pasti atas restu dan doa dari orang tua itu yang paling besar untuk membawa Hari sampai berada di posisi top 3 LIDA tahun ini ya. Iya, Masya Allah banget. Bener banget ya. Ini beneran loh, sampai merinding loh saya denger ya. Aduh, iya. Ini cuma lantaran di depan para Hari friend aja nih saya nggak sampai menitikan air mata. Oke, nah itu kan bicara tentang perjuangan Hari dari awal pertama kali banget ikutan audisi LIDA di tahun ini ya. Nah, tadi Hari bilangnya ketemu nih di asrama, ketemu sama teman-teman dari provinsi seluruh Indonesia, ada 33 provinsi di Indonesia kan. Nah, itu bisa cerita nggak sama kita di sini atau sama teman-teman juga yang gabung di Zoom meeting kita? Pasti kalau di ruang lingkup baru, di lingkungan baru itu kan pasti butuh penyesuaian banget ya. Butuh penyesuaian banget, pengenalan lingkungan baru, teman-teman baru. Nah, untuk Hari sendiri sih sebenarnya ada mengalami kesulitan nggak sebetulnya buat bergabung lah, atau misalkan bukan bergabung, ngalami kesulitan lah buat adaptasi nih dengan lingkungan baru bersama teman-teman yang lain. Terus juga bisa diceritain nggak buat kita di sini lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Ya. Pertama, Hari aku ini agak kesulitan. Karena kesulitan gini, kita kan Hari kan orang Melayu ya, Bang. Orang Melayu itu kita terkenal dengan orangnya bahasanya lemah lembut gitu. Jadi kan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti ada karakter yang suaranya ada yang memang di mereka itu terdengar kita kasar, tapi di mereka itu sudah lembut gitu. Kayak teman Hari Gunawan itu dari Maluku Utara. Nah, dari Maluku Utara kan memang logatnya agak kasar, tapi dia bilang memang begini cara ngomong kami. Oh berarti bisa. Oh begitu. Jadi Hari paham gitu. Terus juga dari logat bahasa mereka ada yang berbicara terbawa masih logat daerahnya, bercoba untuk mengerti. Tapi lama-kelamaan seru juga, kita sampai juga bisa belajar gitu. Oh, ini bahasa, kalau di sini di daerah ini bahasanya apa? Kalau di sini budayanya apa gitu. Terus kita yang paling penting itu adalah belajar bahasa kasarnya mereka. Jadi kalau misalnya kita ke kampung mereka atau apa, ada yang ngatain kita tuh kan, jadi kita tahu itu bahasa kasar mereka gitu. Iya. Mereka kamu ajarin bahasa daerahnya kita juga nggak? Iya, kita Hari ajarin juga. Kalau di Jambi bahasa ini apa Hari ngomong, oh kalau ini di Jambi kayak gini gitu. Payu makan kayak gitu. Hari aja kayak gitu. Bahasa seberang kan, daerah Hari kan dari daerah seberang ya. Nah, kalau dari seberang tuh kan terkenal dengan bedahot gitu kan. Jadi Hari kenalin
Pak yuk makan rame-rame ya macam itu, dan mereka tuh kaget kayak ada yang nggak bisa, ada yang lucu, jadi hal yang unik mereka anggap gitu juga. Nah, itu juga hari juga kayak menganggap yang bahasa yang mereka gunakan itu juga lucu, unik gitu. Jadi hari juga bisa belajar ini bahasa Sulawesi, ini bahasa Maluku, ini bahasa Papua, ini pokoknya sambil belajar nyanyi juga sambil belajar kebudayaan masing-masing peserta gitu. Nah, itu tadi mengenai tentang adaptasinya, Ri. Nah, suka duka nih. Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Kayaknya imbang deh. Kalau imbang kalau menurut Hari. Sukanya gini. Suka nih gue kayak gini nih, suka nih, jujur banget kayak gini. Kalau sukanya ini, sukanya kita berkumpul dengan teman-teman baru. Apalagi yang peserta tahun ini yang paling tua tuh kayaknya Hari deh paling tua, karena yang lain itu masih kecil-kecil semua, ada yang masih SMA, ada yang lucu-lucu lihat tingkah laku mereka tuh masih bocah gitu, dan juga itu tadi ngumpul bareng, ayo makan sini yuk, kita ngumpul yuk bareng, terus ngumpul saling, apalagi kan kita kan makan nasi kotak tuh. Ari tuh paling suka ngedit nasi kotak. Ngedit nasi kotak. Iya, ngedit nasi kotak tuh jadi ngambil lauknya berlebih gitu. Nasi kotak yang itu Ari ambil, Ari kumpulin di nasi kotak Hari gitu. Itu bukan ngedit tuh namanya ya? Apa? Maruk. jadi itu sukanya itu kumpul rame-rame, pada saat kita kumpul bercanda-bercanda, saling julid satu sama lain gitu. Terus juga kenal budaya baru, kenal bahasa yang baru, saling belajar nyanyi, saling bertukar ilmu gitu. Nah, kalau dukanya kan sekarang sih tentang dukanya kan tahun ini adalah kompetisi yang paling lama yang ada di Indonesia, sempat break karena pandemi. Nah, dukanya itu Hari nggak bisa berkumpul dengan keluarga, lebaran dua kali di asrama, dari Idul Fitri sampai Idul Adha itu masih di asrama. Pada saat sebelum pandemi kita masih boleh ketemu orang tua. Nah, setelah pandemi di stop acara, nah kita itu memang dijaga sama pihak Indosiar untuk tidak boleh ketemu dengan orang luar, seperti orang tua pun nggak boleh ketemu waktu itu. Nah, jadi ada rasa sedih di mana pada saat Idul Fitri itu hari yang berkumpul dengan berkeluarga, saling maaf-maafan, saling orang tua mengakui kesalahan terhadap orang tua gitu kan. Jadi harus ditahan sedikit. Orang tua pun juga Hari beri pengertian, Bu, Hari tahun ini nggak bisa pulang karena pandemi, karena kalau pulang pun juga pasti banyak prosesnya. Hari juga sini sedang berjuang demi keluarga, dan orang tua juga mengerti pada saat itu. Nah, itulah dukanya. Nah, ada lagi mungkin biasa kita sesama peserta pasti ada saling bete-betean gitu. Ada yang kesel sama ini, ada yang sebel sama ini, ya pasti ada. Karena tanpa dipungkiri, selama kita berkumpul itu pasti sifat asli keluar semua. Ada yang pelit, ada yang suka ngomong, ada yang suka nyablak aja ngomongnya, ada juga yang mungkin suka teriak-teriak. Nah, jadi tapi kita harus dewasa menghadapi ini, karena setiap manusia itu pasti juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, begitu juga Hari gitu. Iya, karena untungnya Hari tadi kan Hari juga bilang kalau Hari itu di antara para peserta yang lain pada saat itu ya bisa dikategorikan usianya udah lumayan dewasa ya. Jadi mungkin harusnya lebih bisa legowo sama teman-teman yang lain yang agak sedikit julid ya. Walaupun sebenarnya kamu yang julid ya, suka ngedit. Iya, betul. Jadi Hari itu suka julidin anak-anak, tapi Hari itu Bang kalau suka julitin anak-anak berarti anak-anak itu lucu di mata Hari, atau Hari sayang sama mereka seperti menganggap adik sendiri kayak gitu. Oke, mantap dah. Ini kayaknya kalau kita cerita sama Hari kayaknya gak bakal cukup di 1 jam. Banyak banget nih kayak ceritanya. Menarik sih sebenarnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bergabung bersama kita Miri, ini banyak banget nih dari tadi aku ada bacain pertanyaan. Ada yang nyapa nih, halo Bang Hari. Ada juga yang nonton kamu sambil kerja, nggak fokus liatnya tuh. Ada juga yang kasih doa gitu kan. Terus nih cerita Bang Hari membuat aku jadi semangat. Wih, luar biasa sebenarnya. Hari itu banyak memberikan
apa ya bahasanya itu banyak memberikan warna baru atau mungkin juga semangat juga buat teman-teman khususnya seusia Ari di luar sana gitu kan. Iya, alhamdulillah. Inspirasi lah. Nah, ngomong-ngomong inspirasi, Ri, tadi kan cerita ke Jakarta cuma bawa 200.000. Iya. Ya? Ini kita larinya sih sebenarnya ke ini deh, kepada cara kamu buat gimana cara kamu ngatur duit 200.000 selama di sana. Itu cukup tuh berapa hari? Itu cukup buat ngapain aja. Dan cara dapetinnya lagi gimana tuh? Kan masa apakah dapat dari mungkin ada keluarga atau orang tua yang support, atau mungkin dari selama acara memang ada diberikan secara finansial atau apa gitu? Nah, jadi uang 200.000 itu Hari manfaatkan sebaik mungkin kan, karena kita sampai di situ ketika kita sudah masuk dalam area Indosiar, asrama Indosiar. Nah, semua itu ditanggung sama pihak Indosiar, baik dari makan kita, kecuali yang pribadi kita ya, dari makan, tempat tidur, semuanya itu ditanggung sama pihak Indosiar. Nah, jadi Hari manfaatkan itu sih. Dan juga kalau mau beli apa-apa, kalau mau keluar mau kemana, kan ada juga belum tahu ya Jakarta seperti apa. Jadi ya kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah belilah gitu kan. Toh makan juga ditanggung sama pihak Indosiar gitu. Dan juga tempat tidur juga sudah disediain sama Indosiar, semua sudah disediain sama pihak Indosiar. Jadi uang ini Hari simpan untuk ketika saat terdesak aja gitu. Dan juga kan Hari setiap pagi itu ada kegiatan namanya Kepoin Lidah Zozo. Kepoin Lidah Zozo itu adalah salah satu program dari Indosiar, itu adanya di video.com. Nah, waktu itu Hari itu adalah memperlihatkan kegiatan sehari-hari peserta lidah, baik sebelum tampil, waktu latihan, kemudian di asrama ngapain aja, kegiatan, semua kegiatan diliput pada saat itu. Nah, dan itu digaji sama pihak Indosiarnya gitu. Jadi Hari simpan di tabungan, Hari kasih orang tua juga, alhamdulillah. Itu Bang Hari Muda. Wes, mantap ya. Ini menarik nih Pak. Mungkin kalau pandang dan teman-teman ada dengar, ini menarik nih. Hari tadi ada sebutin kalau nggak penting-penting banget itu nggak usah dibeli gitu kan. Nah, ini balik lagi nih ke financial management, ini bagus banget nih. Jadi sesuai banget dengan tema kita, inklusi keuangan generasi milenial. Nah, Hari sekarang kan udah kelar nih kompetisinya, ya kan? Top 3 dan kita tahu itu masing-masing top 3 juara 1, 2, 3 itu mendapatkan hadiah. Hadiah kan ya kita tahu ada berupa uang tunai juga yang diberikan pada para pemenang. Nah, kalau boleh tahu nih, sharing nih Hari sendiri nih, itu kan berarti larinya adalah ke harinya. Uangnya itu dimanfaatkan buat apa? Atau mungkin Hari ada punya perencana ke depannya mau diapakan uangnya? Itu boleh nggak di-share sama kita? Oh iya, hadiah yang diberikan pihak Indosiar buat Hari tabung dulu. Sekarang planning pasti banyak banget. Bentar Bang. Nah, ada yang nelpon tadi. Jadi planning pasti banyak banget, apalagi Hari sekarang istilahnya itu baru merangkak dalam dunia entertain gitu kan, baru di jembatannya dalam dunia entertain gitu. Karena masih banyak lagi hal-hal yang harus Hari lakukan gitu. Jadi uang ini mungkin Hari simpan dulu, Hari kasih orang tua juga, karena tujuan Hari juga demi orang tua. Jadi uang ini Hari siapkan dulu untuk tabungan. Mungkin kalau planning mau beli ini, beli itu nanti aja dulu, ditahan dulu. Karena ya istilahnya tuh Hari masih baru, pasti kedepannya nanti pasti akan lebih banyak lagi. Kita belum tahu, apalagi sekarang masih pandemi ya, off air belum ada, Bang Sari Muda juga merasakan, job MC juga belum ada, ya kan? Iya, ya ampun, gimana nih? Jadi uangnya Hari simpan dulu mungkin untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri Hari sendiri dan keluarga. Gitu. Oke, nah ini menarik sih sebenarnya teman-teman yang bergabung di Zoom meetingnya kita sore pasti happy kali dia. Nah, kita bakal tanya juga nih sama Pak Endang Hari. Kita undang kembali Pak Endang di sini. Ini kan kita bicara tentang financial management nih. Nah, Hari tadi udah nyebutin bahwa sebenarnya uang yang hadiah yang udah didapat sekarang itu ya belum diapa-apakan untuk ya impian banyak, keinginan banyak, tapi itu pelan-pelan nanti bakal digunakan, Pak. Dibeli dulu. Artinya kan berarti dia punya pemandangan dan pemikiran kalau menurut saya sih
ya pengelolaan keuangannya juga bisa dikategorikan cukup baik. Nah, kalau bicara nih dari sisi mata OJK-nya, sudut pandang OJK nih, dari Pak Endang sendiri,